Sobat Lang Maut, sedang viral berita tentang pengeroyokan terhadap dosen UI yang bernama Ade Armando. Ade Armando adalah seorang pegiat sosial, aktif di YouTube. Tapi kita tidak akan membahas tentang kegiatan Ade Armando. Namun, kita akan membahas hukumnya tentang pengeroyokan yang dialami beliau. Nah, Pak, kita mau nanya nih. Apa hukumnya seperti kejadian yang dialami Ade Armando? Apakah hal ini termasuk dalam pasal 170 KUHP? Elang Maut, pelopor anti kesewenang-wenangan, pengacara bagi diri sendiri. Oke, ini memang menarik ya, Cap. Karena ada dua hal ini yang terjadi di sini. Yang satunya penganiayaan, ya sudah terlihat itu penganiayaan yang membuat korban babak belur kan gitu. Lalu penganiayaan ini dilakukan oleh banyak orang kan. Nah, ini apakah termasuk pengeroyokan atau pasal 170 tadi kan? Nah, yang pertama ini jelas penganiayaan kena. Penganiayaan ini berarti ditujukan kepada orang-orang yang melakukan pemukulan. Jadi masing-masing orang yang melakukan pemukulan itu bisa dikenakan pasal 351 KUHP. Bunyinya begini. Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 2 tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4.500. Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, ancamannya 5 tahun. Jika perbuatan itu menjadikannya mati, ancamannya 7 tahun. Itu kalau kita penganiayaan. Jadi orang yang melakukan pemukulan terhadap Ade Armando itu akan dikenakan pasal 351. Ya. Namun karena mereka ini banyakan, dijuntokan nanti dia ke pasal 170. Pasal 170 itu apa? Pasal 170 KUHP bunyinya begini. Barang siapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Ya. Jadi kalau kita mengeroyok orang, melakukan kekerasan bersama-sama, itu diancam pasal 170. Jadi kita urut ya. Kalau penganiayaan jelas ya. Tadi kita sudah jelaskan penganiayaan itu jelas. Orang-orang satu persatu itu akan dikenakan pasal 351 penganiayaan. Ya kan? Nanti tergantung peran masing-masing, perbuatan masing-masing. Nanti hakim lah akan menentukan hukumannya. Tapi kalau dikenakan pasal 170 ya, atau melakukan kekerasan terhadap barang atau orang secara bersama-sama di muka umum, ini perlu kita bahas dulu. Jadi, seperti sering Bapak bilang, kitab undang-undang hukum pidana kita ini adalah buatan Belanda, dibuat kurang lebih 100 tahun yang lalu. Ya, tentunya pada saat dibuat itu dengan keadaan zaman seperti itu ya, bukan zaman sekarang kan. Zaman pada saat itu. Jadi pasal 170 ini di dalam KUHP dimasukkan ke bab tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Ya. Jadi tujuannya ini pada saat itu adalah kepada petugas. Misalnya petugas sedang melaksanakan tugasnya menghalau unjuk rasa misalnya, lalu petugas itu dikeroyok bersama-sama, itu kena dia pasal 170. Ya. Atau merusak fasilitas umum beramai-ramai, kena dia pasal 170. Jadi di sini kalau kita lihat sejarahnya ini kalau pengeroyokan ini dilakukan oleh bersama-sama, tujuan mereka sama, kehendak mereka sama. Ya, kepentingan mereka sama, melakukan pengerusakan atau pengeroyokan tadi
pelaku ini tujuannya sama. Ya. Iya. Contoh kalau misalnya tadi mengeroyok petugas itu kan pasti tujuannya sama itu. Ya, tidak akan berbeda. Tapi kalau masing-masing berbeda tujuannya, dia tidak bisa kita kenakan 170 tapi 351. Bisa dibayangin ya. Bisa dibayangin. Nah, jadi apakah pengeroyok itu tadi tujuannya sama, mereka saling kenal, sepakat mereka itu, nanti biarlah hakim yang menilai ya. Jadi kalau nanti terbukti bahwa mereka memang tujuannya sama, keinginannya, maksudnya sama melakukan pemukulan itu, kena dia 170 ini. Ya. Apalagi itu kaitan dengan bab ini tadi kan tentang kejahatan terhadap ketertiban umum. Itu kan di tempat umum ya. Jadi yang perlu dipertimbangkan menurut Bapak tentang tujuan mereka. Kalau tujuan mereka sama, kena dia pasal 170. Tapi kalau tujuan mereka berbeda, kena dia pasal kena pasal 351. Makanya biasanya penyidik itu menerapkan itu pasalnya 351 junto 170 untuk menjerat pelaku. Bisa dibayangin ya. Karena pasal 170 ini bahasanya tadi sudah jelas kan, kayak di muka umum. Sudah jelas di muka umum. Bersama-sama melakukan kekerasan. Kalau bersama-sama ini biasanya kan tujuannya sama. Ya. Tapi kalau misalnya si A mukul si B karena urusan pribadi, jengkel dia. Itu beda. Lalu si C ikut mukul juga tapi dia punya kepentingan sendiri gitu. Itu tidak masuk pasal 170, masuknya ke 351. Itu menurut Bapak ya. Tapi kan berbeda pendapat tentang hukum kan nggak ada masalah. Nanti hakimlah yang akan menilai apakah tepat diterapkan dia pasal 170. Tapi kalau pasal 351 sudah pasti kena para pelaku itu. Tapi kalau yang paling penting menurut Bapak, kita prihatin juga lah ya dengan kejadian itu, karena berbeda pendapat dalam hal apa saja kan boleh-boleh saja ya. Perbedaan pendapat kan menambah wawasan. Tapi gak perlu kekerasan lah. Ya, tidak perlu melakukan kekerasan. Ada jalurnya semua. Ini Bapak berharap kejadian ini yang terakhir lah ya. Jangan lagi karena ada perbedaan pendapat akhirnya melakukan kekerasan. Tidak akan ada yang diuntungkan. Pelakunya akan dihukum ya kan dengan sia-sia, konyol ya. Lalu korbannya juga cedera, luka, ya tidak ada gunanya menurut Bapak. Tapi hukumnya seperti ini tadi. Ya. Demikian Sobat Lang Maut, pembahasan singkat kita kali ini. Semoga bermanfaat. Tetap bersama Elang Maut. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Menjua-jua kita kerina.